ikut supaya didapatkan hikmah juga. Mungkin ada kata-kata untuk kalian semuanya. Ini dari OSIS, yang OSIS mana OSIS? Yang FOK mana FOK? Oh, juga. Terus yang DG? IPPNU nya? PPNU di IPPNU. Ya enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini ya kita kayak ngobrol santai aja. Awalnya saya mungkin memberikan motivasi sedikit buat adik-adik di sini dan pastinya bisa mengembangkan keilmuannya dan juga bisa lebih belajar. Adik-adik di sini pengen nggak juga bisa lebih belajar? Pengen. Tapi lebih banyak percaya diri atau lebih banyak minumnya? Ya, pasti tiap dari kita dirasa insecure. Ya kan bahasa kerennya sekarang insecure atau rasa minder. Kalau kita ingin melangkah menjadi orang yang lebih baik, kita itu kuncinya pertama harus pede. Kayak saya kemarin ketika mendaftarkan diri di aksi sosial, awalnya saya juga dulu waktu masih di sekolah di Polri ada pikiran untuk di aksi sosial. Karena saya rasa siapa yang akan mendukung dan siapa yang akan meng-SMS kan selalu setiap tahun itu saya pakai SMS kan, lalu pakai SMS. Nah saya juga berpikir kalau siapa yang akan dukung, siapa yang SMS. Dulu gitu waktu masih di sini, masih sekolah di sini pakai. Terus waktu udah kuliah di Surabaya, mindset saya itu berubah. Ketika saya berubah, karena mungkin kita mengalami juga dari faktor lingkungan yang semua saya itu berambisi kayak selalu bisa mengupgrade diri di sana itu. Jadinya saya juga motivasi karena tidak ada salahnya kita mencoba, siapa tahu takdirnya kita dari seperti itu. Artinya saya beranikan diri untuk daftar. Dulu saya itu pernah daftar di tahun 2022, tapi saya tidak lolos. Baru audisi awal sudah tidak lolos. Tapi ternyata setelah saya lihat, saya pikir lagi, saya pertimbangkan dan saya pikir apa yang kurang dari diri saya sehingga saya di tahun 2022 bisa dua kuliah, kenapa bisa nggak lolos di akhir ujian. Ternyata saya lihat, oh ya berarti saya itu kurang dalam cara menyampaikannya, terus retorikanya itu masih banyak kurang. Akhirnya dari situ saya belajar lagi dan saya mengikuti event-event nasional, lomba-lomba gitu yang diadakan antar mahasiswa. Nah dari situ saya dapat pengalaman banyak dan semakin sering saya ikut lomba semakin ada pengalaman. Akhirnya cara saya berdakwah, cara saya menyampaikan semakin berubah, semakin berbeda. Akhirnya dari situ di tahun 2023 saya nggak daftar karena memang lagi nggak pengen aja, belum pengen lagi. Terus saya merasa kayak belum siap. Di 2024 main aksi Asia dan 2025 baru aksi Indonesia lagi. Hanya saya memberanikan diri untuk daftar lagi di 2024. Nah itu saya juga pikirnya awalnya dulu kan nggak tahu kalau nggak pakai kontingen. Saya juga pikir ini nanti kalau saya lolos siapa yang SMS? Soalnya orang desa, rata-rata orang desa apa bisa SMS apa bisa pakai aplikasi video? Agak bisa. Makanya saya cuma ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, cuma tampil berapa kali di sana. Bahkan sekali tampil pun sudah wassalam, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tembus, bisa lolos. Target awal seperti itu. Makanya saya belajar materi selama saya kuliah. Dan alhamdulillah masuk ke lomba kedua. Terus langsung itu ternyata di awal bulan Februari sudah bersama Indonesia dinyatakan lolos. Nah disitu saya masih berpikir bahwa ya udahlah, alhamdulillah lolos, sudah tercapai pengen saya bisa tampil di aksi Indonesia. Walaupun nanti jadi juara, saya sudah legowo karena saya tidak ada target untuk bisa masuk ke final. Melihat para pesaingnya pun juga sudah banyak yang berdakwah lebih lama, bahkan ada beberapa dari mereka itu sudah berumur, sudah ada yang dosen, sudah yang juara satu, sudah ada juga yang
mempunyai majelis dan juga ada yang punya pondok, itu juga ada. Nah, tapi saya yakin kalau rezeki nggak akan kemana. Yang penting kita bisa menampilkan yang terbaik. Dan dengan keyakinan itu ternyata ketika sampai di sana baru dikasih tahu sama pihak Indosiar kalau tahun ini tidak memakai voting atau SMS, murni memakai nilai konsumen. Nah, saya langsung bilang gini, kok bisa ya? Padahal dari dulu selama 13 tahun aksi itu selalu pakai voting dan SMS, tapi kenapa ini nggak pakai? Di saat saya ikut, padahal saya itu kertek sebelum berangkat ini. Mungkin kalau nggak pakai SMS, saya masih bisa mengambil untuk besar sampai di 10 besar lah paling tidak. Tapi kalau pakai SMS, kayaknya berat. Kan SMS juga bayar 2.200 per SMS itu mahal. Dari situ saya kertek di hati seperti itu, ternyata dijaga sama Allah di sana nggak pakai voting. Makanya saya lebih semangat lagi. Oh, berarti ini jalannya dari Allah bahwa saya harus memang bersungguh-sungguh untuk bisa pakai yang terbaik. Karena saya di sana belajar dengan dia, saya benar-benar pol-polan lah istilahnya. Ini cuma sekali, setelah ini saya ikut lagi karena jatahnya cuma sekali. Kalau udah ikut sekali aksi Indonesia nggak bisa ikut lagi. Kecuali kalau aksi Asia, kalau sudah ikut Indonesia, tapi mungkin berangkatnya di aksi Asia, bukan silahkan. Nah, dari situ saya jadi yaudah lah, saya nggak pakai voting, saya harus semangat kalau saya bisa masuk grand final. Tapi setelah saya melihat semua peserta yang dicoba, saya insecure lagi, mikir lagi. Punya orang di voting, ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir, ada yang sudah S2, S3, banyak, ada yang udah punya pondok intan. Kayaknya saya dalam apa kita tonjolkan karakter yang kita punya. Jangan meniru gaya orang lain. Kita apa yang kita punya kita olah, kita gali dan kita kembangkan sisi mana yang orang nggak bisa kita itu ambil dari sini. Contohnya kayak saya itu kan biasanya memang pilawah ya, memang korita. Jadi saya lihat tidak semua peserta kan bisa kori. Akhirnya saya berarti ketika baca Quran nanti ketika ceramah saya harus pakai pilawah. Saya tampilkan seperti itu. Itu menjadi poin plus yang harus saya bawakan setiap tampil. Terus saya cari lagi, apalagi ya yang orang lain nggak bisa tapi saya bisa. Oh iya, nyanyi. Tapi kalau nyanyi, nggak semuanya bisa nyanyi. Terus sih harus gimana? Akhirnya saya berpenampilan bawa tembang Jawa. Itu tidak semua bisa karena baginya yang orang suka, orang apa, kan mereka nggak semuanya bisa tembang Jawa. Akhirnya saya ambil tembang Jawa sebagai salah satu cita saya. Dan ternyata setelah penampilan pertama saya, dapat apresiasi dari pihak Indosiar bahwa ini mas kamu, bahkan pembina di sana bilang kalau kamu bisa mempertahankan penampilan ini terus, kamu bisa yakin kamu bisa sampai grand final. Itu baru penampilan pertama harus bilang seperti itu. Karena saya memang selalu penampilan pertama. Pokoknya penampilan kamu bisa konsisten, nggak ada salahnya kamu salah. Kami yakin kamu bisa sampai final. Pembina di sana dan saya semakin semangat ya untuk belajar dan saya terus saya masih bisa, saya yakin saya masih bisa. Tapi semua usaha itu intinya doa. Karena kalau doa tanpa usaha tidak mungkin kita lanjut usaha tanpa doa. Karena saya juga berusaha dan saya juga pasrah berdoa. Kalau memang ini rezeki saya, pasti saya juara. Tapi kalau nggak rezekinya sebagus apapun, tidak akan juara. Karena ya mainnya sudah takdir. Akhirnya saya pokoknya yang penting setiap tampil nggak ada salah, bisa menampilkan yang terbaik. Kalau harus buat salah, harus pulang, setidaknya jangan sampai saya di penampilan terakhir itu pulang gara-gara salah. Karena itu akan memalukan. Kata saya sekarang gitu. Kayaknya kalau kamu pulang dengan penampilan yang terbaik, jangan pulang karena kamu salah. Salah dalil atau ada beberapa ayat yang lupa dan gimana jangan. Tapi kamu pulang dengan karena kamu memang sudah menampilkan yang terbaik, agar kamu pulang dengan kepala tegak. Makanya saya selalu berusaha untuk bisa menampilkan. Dan ternyata alhamdulillah rezekinya bisa sampai. Meskipun saya sudah kayak di babak top 9, top 6 itu sudah berat ya. Saya sudah gini, bisa nggak ini sampai final? Tapi saya berarti gini, yakin aja kalau rezekinya pasti bisa. Dan ternyata bisa sampai final.
Insinyur Soekarno. Iya, kalau kita mimpinya cuma separuh-separuh ya pasti kalau jadi ya pasti akan bermimpi itu jadi saya kalau bermimpi dari dulu tuh nggak pernah mimpinya separuh-separuh. Jadi kalau kayak ikut aksi tenang nggak ada di sana main-main. Jadi di sana serius ya serius, belajar. Karena bagi saya sekali kita maju harus maju lagi. Saya kalau orang Jawa itu sekali jegur nang sawah terus kebun bisa aja sampai terus separuh-separuh. Jadi kalau maksudnya temenan ya temenan. Serius kita di sana intinya juga harus ikhlas apapun hasilnya. Karena kalau nggak ikhlas jalannya itu akan di sana itu kita kayak tantangannya berat terus tanggung jawabnya juga berat. Setiap hari kita mau diforsir disuruh belajar. Kalau kita merasa itu beban akan berat. Nanti kalau kita ikhlas jalannya diniati cari intinya kalian sebenarnya kalian semua mempunyai potensi masing-masing dalam diri kalian. Tapi tergantung apakah kalian mau kayak saya ke teman-teman saya bahkan teman yang di Surabaya setelah semuanya hampir semua 85% semua sudah hafal karena jurusan saya tafsir Quran. Tapi tidak semua mau PCR. Tidak semua bisa bermanfaat. Intinya mau memberikan bermanfaat intinya dia mau menjadi orang yang menjadi teladan untuk orang yang tidak. Kata dia ini dunia berguna sendiri. Jadi kalau menurut saya kalian tuh harus mimpi setinggi-tingginya, semangat terus belajar segala sesuatu, hilangkan hal-hal lain yang kurang bermanfaat. Seperti kayak pacaran ya, masih MTS. Karena itu akan mengganggu. Fokus aja sekolahnya. Pasti nanti nggak ada kok di setiap proses kalian tuh nggak ada yang tidak ada hasilnya sama sekali, tidak mungkin pasti ada hasilnya sedikit pasti ada hasilnya. Dan yang paling utama ingat sama karena kalau sepintar apapun kalian ke guru kalian, ke kiai kalian lupa itu pasti akan berpengaruh karena itu guru itu tidak utama selain orang tua loh ya, itu guru juga sangat bisa itu guru itu akan bersama anak kalian pasti akan mudah. Mungkin kayak saya itu pak saya ngerasanya itu ya kayak kemarin saya ketemu Pak Rofiuddin tuh bilang gini, dulu loh Dok kamu tidur terus di kelas kok pinter sekarang gitu ya. Loh nggih Pak, soalnya saya kan baru tidur tapi saya nggak pernah Pak baca gitu dan saya mandul ya ini Pak mungkin barokahnya jenengan. Saya jawab gitu, memang saya akui saya tuh dulu waktu sekolah pun saya nggak selalu juara satu dan saya nggak pernah dibilang baca. Bahkan ketika saya lulus SMA saya bukan termasuk siswa terbaik walaupun saya pas sekolah MA iya saya juara tapi pas wisudawannya itu saya nggak masuk terbaik. Tapi guru-guru itu selalu ingat saya dan menganggap bahwa saya tuh sekarang berhasil karena saya tuh selalu yakin figur akan jadi kunci kesuksesan saya. Jadi saya tuh selalu kalau ketemu selalu pun deh untuk pulau deh. Saya selalu bilang doakan saya deh walaupun saya tuh nggak pintar seperti teman-teman yang lain tapi saya yakin kalau dengan semua itu pasti saya bisa bermanfaat ya, bisa lebih dari apa yang saya bayangkan. Dan ternyata dari situ aku juga bisa untuk orang tua bisa sampai sekarang. Mungkin kalau tanpa doa beliau semuanya nggak mungkin sampai kalau sama nggak ada. Guru itu nyuruh kita untuk menjadi belajar. Kalau guru memarahi kita, itu yang jadi itu yang salah. Jangan kita mangkel kayak saya dimarahi. Ada orang tua saya nggak pernah marahi. Jadi anak sekarang tuh banyak loh yang kayak gitu. Kemarin
dia yang dia punya itu tadi bisa dia kembangkan atau tidak. Dan kelemahan itu di